mengadakan webinar dengan topik The Let's Update for COVID-19. Sebelum kita mulai, marilah Bapak dan Ibu kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Pak Direktur UPI Kampus Serang yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Herli Salim, MID PhD. Kepada Bapak, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, ya, Bapak Ibu dosen, kemudian tim dari Poliklinik, ya, Dokter Indah, Bu Ero, kemudian Pak Ulum katanya belum bisa hadir karena istrinya sakit, Bapak Ibu Tendik, ya, dan Bapak Ibu guru SD Lab, pada hadir nggak dari SD Lab? Dan Ibu guru TK Lab. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelenggarakan acara yang sangat penting ini. Saya termasuk yang sangat khawatir ada warga UPI Serang, ada sipil akademika Serang yang terpapar, dan terpaparnya itu di kampus, ya. Itu kekhawatiran saya. Oleh karena itu, semuanya harus bahu-membahu, kompak, menerapkan protokol kesehatan. Tadi malam saya jam 9 malam mau menerima berita duka kawan saya waktu studi di Melbourne, Pak Profesor Rizwanda Setiadi meninggal dunia. Itu juga karena terpapar COVID, karena beliau itu kan kerjaannya sebagai sekretaris universitas dan selalu bepergian, ya. Menurut dugaan saya dari bepergian itulah Pak Rizwanda terpapar, ya, karena Pak Rizwanda saya kenal betul, orangnya sangat sehat dan orangnya tidak memiliki komorbid. Tetapi mungkin kalau terpapar berkali-kali, ya, akhirnya mungkin kadar virusnya yang ada di tubuh itu sangat tebal, sangat ini mematikan. Sehingga Pak Rizwanda itu hanya waktunya kurang dari seminggu, ya, dirawat di Immanuel, dipindahkan di Al Ihsan, tadi malam meninggal. Sekretaris universitas kita, itu, ya. Karena itu kekhawatiran saya jangan sampai wabah ini, pandemi ini menjangkiti kampus. Makanya saya sangat concern, sangat khawatir dan menggagas pertemuan ini. Silahkan nanti Dokter Indah akan mengetahui update terakhirnya itu bagaimana. Perlu kiranya diketahui oleh Sivitas Akademika bahwa alhamdulillah karena kita sangat concern sekali memelihara kondisi kampus sejak awal pandemi ini, boleh dikatakan yang ada kasus di sini itu, yang ada di kasus sini itu kejadiannya di luar kampus, ya. Kita patut mengucap rasa syukur. Artinya apa? Artinya lingkungan kampus Serang itu cukup higienis, karena kalau ada di satu ruangan yang terpapar cepat disemprot. Kemudian kita sudah membagikan Bekomzet, madu, kemudian tiap Jumat ada minuman jahe, kemudian multivitamin, ya. Itu adalah merupakan upaya-upaya kita. Tapi jangan juga kita karena hal tersebut jadi lalai, yaitu tidak menerapkan protokol kesehatan. Saya mengajak pada semuanya, mari demi kebersamaan, bila ada teman-teman yang sakit dan sakitnya itu memang positif COVID, harus rela hati, harus sayang kepada saudara yang lain. Masuk ke kampus,
tetapi dengan terlebih dahulu dinyatakan sehat, melaksanakan tes swab dulu sebelum masuk ke kampus ya, untuk kebaikan bersama. Ibu dan Bapak, seperti akademika yang saya hormati, pandemi ini adalah bisa memusnahkan umat manusia ya. Pandemi ini bisa meniadakan keturunan. Jadi ini sangat-sangat nyata dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Sekarang sudah masuk di klaster keluarga. Ada satu keluarga meninggal dunia ya karena semuanya terpapar. Oleh karena itu kita harus mencegah hal ini sebisa mungkin. Apalagi sekarang kan penambahannya begitu sangat cepat ya. Ketika habis Idul Fitri, kemudian sebelum Idul Fitri ada COVID yang menjangkit di India, dengan secepat-cepatnya sudah mewabah di Jakarta. Jadi menurut Ketua Satgas Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang ditemukan di Jakarta itu adalah COVID jenis baru bahkan ya. Bahkan kita jadi malu, di dunia itu sekarang kita sudah dituduh sebagai pusat COVID baru atau epicentrum baru ya, epicentrum baru. Oleh karena itu, mari kita terus laksanakan ini protokol kesehatan yang di sekolah SD ya, yang di TK Lab dan yang melayani. Apalagi sementara ini akan ada kewajiban kita untuk membagikan ijazah ya bagi 34 orang yang lulus. Lakukan itu di tempat yang terbuka, jangan di loket. Kalau perlu di Taman Mahoni, bawa semua administrasinya ke sana. Jadi di tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan virus itu berdiam di ruangan. Jadi kita harus banyak melakukan kegiatan sekarang di tempat yang terbuka. Apalagi banyak sinar matahari yang bisa merangsang terbentuknya vitamin D dan bisa menambah kekebalan atau imun tubuh kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya mari kita senantiasa berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sekalian, kesempatan ini saya gunakan untuk sosialisasi bahwa insya Allah dengan protokol kesehatan ketat, kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban tanggal 22 Juli atau hari ketiga di Masjid Kampus Lukmanul Hakim UPI Kampus Serang. Ibu dan Bapak silahkan bisa datang dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Saya juga teringat bahwa sekarang itu sedang ada musim batuk karena matahari itu dengan bumi berjarak 154 juta kilometer. Biasanya itu hanya 60 juta, jadi hangat. Jadi sampai bulan Agustus itu bakal banyak penyakit saluran pernapasan, diantaranya adalah batuk-batuk dan tenggorokan kering. Jangan sampai hal ini menjadi penyakit yang mengundang datangnya pandemi. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu berupaya supaya tenggorokan kita itu hangat. Sekali lagi terima kasih dan mari kita terus berikhtiar supaya kampus kita ini terbebas dari pandemi. Sekarang sampai tanggal 20 Juli itu pemerintah sudah mengumumkan lockdown darurat. Untuk Satpam tolong karena namanya darurat, lockdown ditutup sementara harus selalu tutup ya. Jadi jangan namanya lockdown tapi ngablak. Ya ini catatan nih untuk Satpam. Jadi harus selalu gesit lah. Ada yang ke ATM ya silakan buka tapi sebatas untuk masuk orang saja. Setelah itu tutup ya. Tolong lakukan prosedur ini dengan seketat-ketatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Dr. Indah, pada Bu Ero, pada Pak Ulum, kepada Pak Gojali. Titip pesan untuk Pak Gojali,
dan nanti dirancang juga oleh Bu Ero. Kayaknya kita harus membagikan kembali Beckham Z dan masker. Tolong atur anggarannya. Ini kan sifatnya darurat untuk keselamatan dan untuk penyelamatan kemanusiaan, ya. Ini sangat-sangat darurat. Diatur saja anggarannya, Mas. Ya, itu saja. Mari kita dengarkan pemaparan dari Bu Dr. Indah, dan setelah tahu, mari kita laksanakan protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Haji Herli Salim yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu tentang topik kita hari ini, di webinar hari ini, yaitu tentang Daily Update for COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Iryulinda Muhtiaranti. Kepada Ibu Dr. Indah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mas Ocit nggak ya? Share screen. Boleh minta tolong jadi co-host? Ya, co-host, Bu. Udah jadi co-host, udah jadi co-host. Udah jadi co-host, Bu. Bukan yang share screen-nya Mas Ocit tadi tuh asalnya, Pak. Oh iya, berarti Ocit yang memindah-mindahkan slide-nya. Ocitnya malah nggak ada. Nggak ada. Ada, Pak. Cuma belum jadi co-host. Namanya Belum apa? jadi co-host. Oh, ini Operator official namanya. Kampus UPI. Punten, Pak. So, silakan share screen. Udah. Iya, itu tuh dari memang tadi yang sudah Bapak Herli sebutkan itu dari semenjak akhir Mei atau awal Juni, di mana tingkat di situ pada saat itu kan memang tingkat mobilitas kita itu pada saat Idul Fitri, kemudian ada libur panjang. Nah, itu tuh banyak mobilitas yang makin terjadi penyebaran gitu dari kasus yang awalnya varian-varian virus COVID-nya, di mana memang varian COVID ini itu yang tadi saya bilang di awal, di Indonesia di dunia dari awal mulai COVID itu sampai sekarang itu memang sudah 1000 varian, jadi 1000 macam. Varian ini tuh sebenarnya dia hampir sama tapi mungkin beda-beda tipis-tipis gitu istilahnya. Cuman hanya 15 varian yang merugikan manusia gitu. Salah satunya itu yang kita takutkan tuh ada Delta. Nah, sebenarnya Delta ini memang terbilang baru muncul itu dari India. Jadi yang kita sebut varian India itu adalah varian Delta. Nah, sebelum varian Delta ini kan sebenarnya kalau pernah pada dengar ada yang dari Inggris, yaitu varian Alpha, yaitu B117. Ini tuh terbilang menular karena waktu pas awal kejadian varian Alpha ini itu sangat-sangat menular juga di Inggris, itu angka kejadiannya juga tinggi, sempat juga masuk di Indonesia sekitaran memang Februari sampai April kalau nggak salah. Ya, Februari sampai April, tapi memang tidak terlalu parah karena mungkin waktu pada saat itu mobilitas kita itu belum terlalu tinggi. Nah, kemudian kalau nggak salah yang Alpha ini dia masuk ke India. Nah, di India ini si virusnya itu dia bermutasi lagi. Jadi memang tipikal atau sifatnya virus itu dia mudah bermutasi. Jadi kalau misalkan dia masuk ke tubuh kita nih, tubuh kita itu termasuk disebutnya tuh inang. Nah, jadi kalau misalkan virus itu masuk ke inang atau virus itu bisa kita hidup di tubuh kita, itu tuh virus itu memiliki inang baru. Nah, di inang barunya itu si virus itu akan bermutasi. Kalau misalkan orang itu istilahnya daya tahan tubuhnya jelek, kekebalan tubuhnya jelek, atau prokesnya jelek, si mutasinya itu akan semakin tidak baik, tidak bagus si bentuknya itu. Nah, si varian Delta ini kemungkinan memang terbentuknya di India, yang diperkirakan memang waktu itu India itu kan pada saat itu
kalau nggak salah mobilitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau nggak salah ada acara keagamaan yang memang beribu-ribu orang di situ, terus juga dinilai India itu cukup agak kotor istilahnya, kebersihannya dan lain-lain. Makanya tipikal si mutasi delta ini dia agak lebih jelek daripada yang alpha gitu. Nah, diperkirakan memang masuknya tuh kalau nggak salah India tuh Mei, itu kemungkinan besar waktu itu memang ada yang WNA India yang masuk di Indonesia, kemudian lolos karantina kalau nggak salah, dan itu terdeteksi dia positif, makanya kemungkinan besar dari situ tersebarnya. Nah, tersebar itu awal ketemu kan memang di Jakarta sama Tangerang kalau nggak salah. Nah, pada saat itu varian India ini yaitu karena mobilitasnya tinggi, terus orang Jakarta kan banyak yang mudik, yang pulang kampung. Nah, dari situ menyebar langsung ke daerah-daerah di istilahnya pelosok-pelosok Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Nah, terus ada varian beta, yaitu dari Afrika Selatan, cuman dia tidak terlalu signifikan dalam penyebarannya, karena memang yang varian delta ini dia termasuk yang mudah menyebar, yang sangat-sangat menyebar. Dibilang menyebar cepat itu sebenarnya bukan kecepatannya dia sangat cepat gitu, bukan, tetapi dinilainya seperti ini. Jadi kalau yang alpha ya, atau yang Inggris ini, dia ini misalkan satu orang positif, dia bisa mengenai maksimal 5 orang di sekelilingnya gitu. Tapi kalau yang varian delta ini, dia itu satu orang positif, dia bisa mengenai 5-8 orang, maksimal bisa sampai 8 orang. Di situ tuh makin cepat lagi. Dan yang memang bahayanya itu adalah biasanya itu kan kalau misalkan kita terkena virus, biasanya tuh virusnya tuh harus banyak jumlahnya, istilahnya jumlahnya misalkan 1000 gitu ya, 1000 virus atau 1000 virus misalkan masuk ke tubuh kita, itu baru kita menimbulkan gejala, kita baru istilahnya baru bisa menyebarkan ke orang dan lain-lain. Nah, kalau varian delta ini tuh kalau nggak salah setengahnya, jadi 500 virus aja dia bisa langsung menimbulkan gejala ke orang itu, makanya makin cepat penyebarannya, istilahnya kayak gitu. Kemudian next. Oke, jadi kemudian ini, kalau misalkan ditanya, kalau berbagai macam nih, ada kan macam-macam varian ya. Nah, itu dibedainnya gimana nih? Apa kelihatan dari gejalanya, istilahnya kelihatan dari apanya? Nah, untuk sampai sekarang dalam penelitian itu varian-varian itu sebenarnya ke tubuh kita tuh gejalanya mirip-mirip. Ada demam, biasanya ada anosmia itu atau kayak kehilangan indera penciuman, perasa, kemudian batuk pilek, terus badan pegel-pegel, kelelahan, kemudian yang sekarang tuh memang katanya lebih sering menyerang pencernaan. Jadi ada yang diare, mual muntah, sampai nafsu makannya benar-benar turun. Nah, ini tuh yang kemungkinan besar tipikal yang varian delta. Terus ada juga yang ruam pada kulit juga bisa gitu. Cuman memang kan ada, mungkin pernah ada info nih penyebarannya melalui mata misalkan gitu ya. Cuman sampai sekarang sih memang kemungkinan bisa, cuman hanya masih dipelajari sih melalui mata itu seperti apa, bisa benar-benar terdeteksi dari situ atau enggak. Karena kan yang kita lakukan pemeriksaan itu kan memang dari swab hidung sama di bagian mulut saja. Kemudian next. Ya, slide berikutnya silakan. Pak Gojali, tolong dibantu. Oke, ini juga perlu diketahui ya sama kita bahwa dari mulai perjalanan penyakit nih, dari awal infeksi sampai sembuh itu seperti apa. Nah, awalnya nih kita terpapar. Nah, kita terpapar itu ada namanya masa inkubasi. Jadi masa perantara antara terpapar dan menimbulkan gejala. Nah, masa inkubasinya ini sekitaran di 4-5 hari. Nah, maksimal itu bisa
2 minggu. Nah, makanya biasanya kalau misalkan, oh ada temennya nih yang positif, yang kontak erat, nah itu tuh bisa sampai 2 minggu tuh kita harus aware gitu, harus jaga-jaga gitu, karena memang masa inkubasinya ada yang sampai 14 hari. Nah, masa inkubasi 14 hari nih, kalau misalkan pada Delta juga, memang paling karena dia juga varian yang memang si masa inkubasinya itu cepat. Jadi biasanya emang 3 sampai 5 hari tuh dia bisa langsung nimbulin gejala. Sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya biasanya mungkin seminggu itu baru menimbulkan gejala. Nah, dari masa inkubasi ini dia bisa menimbulkan gejala. Nah, biasanya dari masa inkubasi ini dia ada yang memang tidak bergejala, ada yang bergejala ringan, sedang, berat. Jadi tergantung memang dari fisik masing-masing. Nah, biasanya si gejala ini dia mayoritasnya atau sebagian besarnya itu memang 1 sampai 2 minggu. Nah, dari 1 sampai 2 minggu ini yang paling masa-masa kritis itu memang di seminggu awal. Nah, jadi seminggu awal ini bagi yang isoman terutama ya, itu memang harus dipantau selalu gitu, harus dipantau, harus istilahnya kalau bisa sih harus ada yang misalkan mungkin dia isoman sendiri nih, jadi dia harus ngasih tahu keluarganya, misalnya dipantau per hari, oh misalkan saturasinya berapa, suhunya berapa, ada keluhan apa aja dan lain-lain, itu harus selalu dipantau, karena yang kita takutkan adalah gejala-gejala yang awalnya dia bagus gitu, awalnya dia gejalanya ringan nih. Nah, kalau misalkan badannya dia lemah atau nggak kuat, itu bisa tiba-tiba ngedrop istilahnya. Jadi itu yang paling bahaya di seminggu awal. Nah, kemudian kalau misalkan dari gejala itu dia misalkan sudah sembuh, tapi kita sebutnya ada yang long COVID. Apa sih long COVID? Mungkin sudah pada ada yang dengar nih, long COVID itu jadi adalah si gejala-gejalanya itu masih ada gitu, masih ada misalkan anosmia nih, dia kok saya masih nggak bisa nyium ya, nggak bisa apa ya, padahal pas dicek PCR-nya, hasil PCR-nya dia udah negatif gitu. Jadi tapi si gejalanya masih ada gitu. Di masa-masa long COVID ini sebenarnya dia tidak menularkan ke orang, cuman memang gejala pos dari virus yang diidapnya itu dia masih istilahnya masih bertahan gitu. Nah, awalnya itu sampai 3 bulan aja long COVID itu, cuman berdasarkan penelitian yang terus dijalankan itu sekarang tuh bisa sampai 9 bulan gitu. Jadi memang harus aware aja. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kok penciumannya masih belum maksimal, belum apa, tuh takutnya memang dari efek si long COVID tersebut. Oke, next. Pak Jali, tolong dibantu, ini telat nih slide-nya nih pindahnya. Oke, nah di sini ada namanya masa infeksius. Nah, masa infeksius itu apa? Masa di mana kita bisa menularkan virus ke orang lain. Jadi virus yang sudah masuk ke tubuh kita bisa menularkan ke orang lain yang tadi saya bilang. Nah, itu tuh biasanya itu di sekitaran 1 sampai 2 hari sebelum gejala sampai 7-9 hari setelah gejala muncul. Nah, tapi ini tergantung dari masing-masing orang. Jadi bisa aja yang memang, ya itu yang tadi saya bilang, bisa 7 hari setelahnya, atau misalkan bisa pas gejala baru menularkan, itu emang tergantung kondisi fisik masing-masing orang. Makanya, dan itu dipengaruhi oleh, si masa infeksius ini dipengaruhi oleh virus, jumlah virusnya, viral load-nya gitu. Jadi kalau misalkan jumlah virus ini kita taunya dari mana? Yaitu adalah PCR. Jadi di PCR itu ada nilai CT. Nilai CT ini untuk menilai seberapa banyak nih jumlah virusnya, seberapa tingginya penyebaran virusnya, dan lain-lain. Nah, ini memang tidak bisa dari swab antigen. Swab antigen kan hasilnya cuma positif dan negatif. Sedangkan kalau PCR ini dia ada nilai yang menunjukkan si viral load-nya ini, jumlah virusnya. Nah, waktu ideal untuk pemeriksaan dari swab antigen dan PCR. Nah, kalau swab antigen ini memang dia terdeteksinya itu 1 sampai 2 hari sebelum gejala sampai 7 hari setelah gejala gitu. Makanya memang tidak direkomendasikan untuk yang post isoman. Jadi kalau misalkan setelah isoman tidak direkomendasikan swab antigen. Kenapa? Karena pasti hasilnya negatif. Sedangkan kalau hasil PCR itu memang bahayanya, misalkan nih pas isoman, dia selesai isoman,
atau misalkan dia 7 hari, kok saya udah nggak ada gejala nih ya, coba swab antigen gitu, negatif sore gitu ya, taunya pas PCR dia masih positif dan CT-nya masih bahayanya sebenarnya seperti itu, makanya tidak dianjurkan untuk yang sedang isoman atau yang post isoman. Nah, PCR test ini dia bisa dari beberapa hari sebelum gejala sampai 3 bulan setelah pasien terinfeksi. Jadi lebih akurat sebenarnya gitu. Cuman memang perbedaannya sebenarnya dari masalah harga sih, harga. Cuman kalau untuk kepastian sih lebih baik memang ke PCR test gitu. Next. Oke. Nah, ini juga harus diketahui nih, karena kan sekarang angka kejadiannya makin tinggi, terutama memang paling sering itu sekarang itu klaster keluarga, bukan klaster keluarga, udah gitu klaster komplek, klaster kantor ya, sebelum PPKM itu kan masih banyak yang kerja kantoran gitu. Nah, ini misalkan kita ada teman kita atau saudara yang memang kontak erat dengan kontak erat nih, atau misalkan dia positif COVID-19 misalkan, teman kita yang positif COVID-19, kita kontak erat nih, apa yang sebenarnya kita lakukan gitu ya. Nah, kita juga harus tahu nih, pengertian dari kontak erat itu apa. Jadi misalkan ada pasien yang positif COVID, nah kita itu biasanya itu harus dengan tatap muka atau berdekatan kurang dari 1 meter. Nah, biasanya waktunya itu sekitaran 15 menit sampai lebih gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk berpapasan aja tapi kita menggunakan masker dan lain-lain, kemungkinan sih tidak akan tertular dari yang hanya lewat-lewat saja. Kemudian sentuhan fisik langsung, misalkan bersalaman, berpegangan tangan, berpelukan dan lain-lain, itu bisa disebut kontak erat. Sama kalau misalkan orang nakes yang melakukan perawatan langsung ke COVID-19 itu bisa terkena dengan ya mungkin APD yang kurang atau cara pemakaian atau penggunaan APD yang salah, itu bisa disebut kontak erat. Oke, next. Iya. Lanjut. Nah kalau misalkan kita perlu terbukti nih, misalkan kontak erat nih, misalkan ada yang positif nih di kantor atau saudara atau apa, nah kita tuh harus kalau bisa harus langsung karantina mandiri gitu ya. Terus kalau misalkan kitanya terdeteksi, oh iya kita COVID atau apa, nah itu nggak boleh lebih dari 48 jam. Jadi kalau bisa secepat mungkin langsung isoman, istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk pemeriksaan nih ya, kalau misalkan teman kita ada yang kontak teman kita positif atau saudara kita positif, nah kalau misalkan kita merasa oh kontak erat nih, biasanya kan refleks kita akan melakukan tes biasanya antara antigen dan PCR. Kemungkinan besar sih biasanya swab antigen kalau tidak ada gejala, tapi kalau misalkan dia bergejala biasanya akan langsung PCR. Jadi emang ada 2 kemungkinan. Nah, dari tes pertama ini, hari pertama kita sebutnya hari pertama karantina ini, itu ada 2 kemungkinan. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau positif udah jelas dia pastikan terbukti COVID-19 dan akan langsung isolasi mandiri gitu ya. Tapi kalau misalkan hasilnya negatif nih, hati-hati. Kalau PCR sama tes antigen negatif aja ya, itu hati-hati dulu nih. Jangan langsung senang, karena sebenarnya gini, bisa aja kan yang tadi saya bilang ada masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa di mana si virusnya ini tuh bereplikasi, bermutasi, membanyakkan diri. Nah, di situ tuh bisa aja dia tes pertamanya itu bukan di waktu yang tepat. Bisa aja memang virusnya masih sedikit, istilahnya masih belum terlalu banyak, makanya dia negatif gitu. Makanya disarankan oleh Menteri Kesehatan sebenarnya masih lanjut karantina. Karena apa? Kita melihat dari masa inkubasi. Nah, biasanya itu yang bagusnya itu karantina dulu sampai 5 hari. Nanti 5 hari kemudian baru tes kedua. Nah, dari tes kedua ini ya boleh dilihat dulu apakah dia ada gejala atau enggak. Makanya harus diobservasi ada gejala atau enggak, atau istilahnya untuk memastikan. Nah, dia tes yang kedua. Nah, tes kedua ini bisa PCR atau tes antigen. Nah, yaitu ada hasil 2 kemungkinan juga, ada positif, ada negatif. Kalau misalkan dia positif, ya
pasti terbukti COVID-19 dan isolasi. Nah, sedangkan kalau emang negatif, kemungkinan besar dia akan benar-benar ya pure negatif gitu, bukan masih masa inkubasi gitu. Jadi ya udah karantinanya selesai. Jadi makanya banyak yang masih salah kaprah gitu. Jadi pas udah kontak erat langsung dites buru-buru, negatif, seneng. Nah, makanya apalagi swab antigen. Nah, swab antigen yang negatif itu ada dua kemungkinan. Benar-benar negatif atau dia bisa aja positif, cuma virusnya belum terlalu banyak. Karena tes antigen ini dia itu terdeteksi bila virusnya itu nilai CT-nya di bawah 25 gitu. Sedangkan kalau PCR itu dia mau virusnya kasarnya cuma satu aja dia bisa terdeteksi kayak gitu. Next. Nah, dari situ kan sudah dijelaskan ya tentang penyakitnya, perjalanan penyakitnya. Nah, sekarang kita pembahasan lagi nih pencegahan dan pencegahan COVID. Oke, next. Karena apa? Sebenarnya memang yang baiknya itu kan adalah pencegahan daripada udah sakit gitu. Makanya kita harus dilakukan selalu pencegahan. Nah, saya ingatkan lagi bahwa harus selalu patuhi protokol kesehatan. Bukan 3M lagi, sekarang mah 5M. Jadi harus ingat 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Ya, memakai masker itu terutama di luar pasti ya. Nah, di dalam rumah pun untuk kondisi sekarang kalau misalkan memang sekiranya kita lagi sakit atau ada orang rumah yang sakit, kalau bisa kita tetap pakai masker. Nah, yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu lebih bagus memang menggunakan sabun dan air mengalir. Tapi bila tidak memungkinkan, mungkin susah air atau jauh dari air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi harus selalu dibawa kemana-mana. Kemudian ketiga itu menjaga jarak. Jadi kalau bisa memang menjaga jarak itu 1,5 sampai 2 meter lebih bagus. Kemudian keempat itu menjauhi kerumunan. Jadi kalau misalkan sekiranya nih kita ke suatu tempat yang memang ada kerumunan, kalau bisa kita hindari. Jadi jangan malah didekati gitu ya. Kemudian yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, kalau memang tidak ada perlu yang urgent atau apa, misalkan ya di rumah aja. Jadi kalau misalkan jangan sampai kita mungkin tidak penting-penting amat, tapi keluar terus rame lagi apa, itu jangan gitu. Next. Nanti di sini saya juga akan menjelaskan tentang pemakaian masker, di mana di Indonesia ini Slide kan berikutnya, Ocin. di mana di Indonesia sekarang ini lagi digalangkan adalah cara penggunaan masker, ya. Karena gini, banyak sih kasus yang pakai masker, tapi apa? Hidungnya kelihatan, mulutnya kelihatan, atau istilahnya pakai maskernya di dagu gitu ya. Jadi ya masih bisa masuk virus macam-macam. Ya, next. Lanjut. Belum kelihatan, Bu. Belum. Nah, slide berikutnya. Udah ini. Nah, jadi sekarang itu Indonesia ini lagi mencanangkan penggunaan masker 2 lapis gitu. 2 lapis ini sebenarnya ada beberapa macam sih cara penggunaan masker gitu. Yang pasti sih sebenarnya itu masker itu harus rapat, jadi hidungnya rapat, bagian pipinya rapat, dagunya rapat, jadi nggak boleh ada celah sama sekali. Nah, pemerintah akhirnya membuat peraturan yang kalau bisa 2 lapis nih. 2 lapis itu apa? Jadi bagian dalamnya itu masker medis. Nah, masker medis ini sebenarnya bisa 1 lapis, asalkan dia rapat. Jadi misalkan itu yang tadi saya bilang nggak boleh ada gap nih, nggak boleh ada gap sama sekali gitu ya. Jadi hidungnya harus rapat, si pipinya rapat, dagunya rapat, itu sebenarnya nggak masalah satu lapis aja. Cuma kalau memang jadi kalau misalnya itu bisa juga dicarain misalkan disimpul nih kanan sama kirinya disimpul, jadi dia akan lebih rapat. Nah itu juga bisa. Atau misalkan ya udah kalau misalkan sekiranya kok belum rapat ya ini masih ada jarak dan lain-lain, bisa di luarnya itu dia menggunakan masker kain gitu. Jadi masker kainnya bisa dipakai berulang-ulang asal dia dicuci gitu ya. Sama kalau masker medisnya kan sekali buang.
Nah, bisa juga kayak saya yang pakai nih, ini namanya KN95. Nah, KN95 ini cuma perlu 1 lapis aja gitu, jadi nggak masalah. Atau KF94 dan lain-lain masih aman. Cuman kalau misalkan masker medis sih lebih baik, lebih aman. Kalau apalagi kita ke tempat yang ramai, lebih baik sih sebenarnya sekarang 2 lapis gitu. Nah, ini yang bawah nih juga nih, yang contoh yang aku bilang simpul, ini dia caranya seperti ini. Jadi yang masker medis yang awalnya longgar, dia disimpul jadi rapet gitu istilahnya. Jadi bentuknya lebih ngepas di bagian muka gitu. Jadi kita juga kalau beli masker memang harus dicocokkan ke muka, karena muka tiap orang kan ukurannya beda-beda gitu ya. Kemudian juga kalau udah basah, kotor, itu harus ganti. Terus cara buangnya juga kita harus di tempat, kalau lebih baik sih sebenarnya ditaruh di kantong plastik, disemprot desinfektan, terus kita cuci tangan gitu. Next. Next. Sudah kelihatan, Dok? Belum. Lama ya, di akunya yang lama atau gimana ya? Soalnya di sini sudah diganti sih. Oh, udah ganti ya? Iya. Oke, di situ kayaknya tentang ya. Nah, ini nih, kita juga harus tahu cara melepas masker yang benar. Jadi kalau melepas masker tuh bukan cuman asal pegang, buang gitu. Nah, kalau bisa memang pertama itu kita harus pegang tali maskernya. Jadi tali maskernya, kemudian nggak boleh kita memegang daerah area masker gitu ya. Sama yaitu abis maskernya dibuka, kita nggak boleh langsung nyentuh hidung, telinga, muka, itu nggak boleh. Lebih baik emang alangkah baiknya emang cuci tangan terlebih dahulu, karena kita nggak tahu nih tangan kita itu atau daerah mulut atau apa yang kotor gitu. Jadi pastikan tangan kita bersih. Kemudian untuk tips-tips pembuangan masker itu yang aku bilang, kalau bisa sih dikumpulkan di satu tempat, nanti disemprot disinfektan, baru dibuang gitu. Nah, ini yang sebelah kanan ini dia menggambarkan bahwa kita ini kalau misalkan menggunakan masker untuk sekedar makan dan minum itu sebenarnya lebih bagus tidak menurunkan masker ke dagu, tetapi dibuka. Jadi maskernya dibuka, ditaruh di tempat yang misalkan kita udah sediain nih, kantong kertas atau kantong kain jala, atau misalkan boleh deh di kain yang bersih misalkan, atau plastik yang bersih kita masukin. Jadi pas makan dan minum si maskernya tuh nggak ditaruh di mana-mana, jadi ditaruh di satu tempat. Nanti kita makan minum, kalau udah selesai baru kita bisa gunakan lagi gitu. Jadi penggunaan masker pun kita harus hati-hati gitu. Jangan asal yakin kita pakai masker kok kita ini, padahal dia cara buka maskernya, cara buang maskernya itu biasanya salah. Takutnya bisa dari situ penularannya gitu. Next. Oke, nah kita juga perlu tahu nih cara cuci tangan yang benar, karena memang masih banyak yang aku lihat sih ya, kalau misalkan ketemu orang atau apa cuci tangan, tapi ya udah asal cuci aja udah gitu ya. Nah, cuci tangan yang baik itu yang itu 6 langkah. Jadi awalnya ya kita gosok-gosok di telapak tangan, kemudian jari-jari, buku-buku jari, kemudian di bagian dalam ya, terus istilahnya jari-jari saling mengunci, terus kemudian ibu jari, kemudian sama si ujung-ujung jari dikuncupkan. Nah, ini tuh harus tahu juga cara bagian step-step ini. Kenapa? Karena step-step ini adalah yang benar-benar di setiap sisinya tuh dibersihkan gitu ya. Nah, yang paling efektif juga kalau bisa minimal 30 detik cara cuci tangan. Jadi jangan cuma 5 detik beres gitu, itu tidak akan efektif gitu. Jadi istilahnya memang step-stepnya juga harus dibenarkan. Next. Ya, slide berikutnya. Ya, oke. Nah, selain yang 5M ini nih,
nih, yang 5M kan udah 5M nih ya yang tadi. Nah, ini ada nutrisi. Nah, 1N lah aku sebutnya. Nah, nutrisi. Nah, jadi nutrisi ini juga penting gitu untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Di mana ada pedoman menurut Germas atau Gerakan Masyarakat di mana 10 pedoman gizi seimbang, yaitu biasakan mengkonsumsi aneka makanan pokok, kemudian batasi konsumsi pangan manis asin berlemak, lakukan aktivitas nih, jangan lupa olahraga supaya badan fit dan mungkin berat badannya tidak naik dengan cepat, kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang protein tinggi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Protein tinggi ya bisa ikan, bisa ayam, daging, dan lain-lain. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir dengan cara yang tadi 6 langkah. Kemudian kan biasakan sarapan pagi nih. Sarapan pagi itu penting. Kemudian biasakan juga minum air putih yang cukup dan aman. Maksudnya aman tuh mungkin dari mereknya atau kandungannya. Kemudian kalau bisa sih minimal pokoknya 2 liter itu harus wajib dikonsumsi ya. Kemudian banyak makan buah dan sayur, kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan, kemudian sama ya selalu mensyukuri apa yang kita makan ya. Kemudian di sini nih untuk sebenarnya ini tuh daftar vaksin, daftar vitamin, maksudnya daftar vitamin sebenarnya untuk pencegahan sama misalkan pada saat terkena COVID ya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya memang multivitamin. Jadi kalau bisa sih cari vitamin yang memang sudah ada kandungan C, B, E, dan zinc ya. Kemudian ditambah biasanya vitamin D. Nah, vitamin D ini biasanya idealnya kita minum 400 sampai 1000 internasional per hari, atau biasanya kalau untuk pasien COVID bisa minimal 1000 sampai 5000. Nah, di mana sebenarnya vitamin D ini kita bisa dapat dengan berjemur. Cuman karena kadang kan matahari hilang, timbul, mendung, dan lain-lain, biasanya kita bantu dengan suplemen vitamin D. Kemudian bisa juga ditambah vitamin C. Nah, vitamin C ini per harinya itu maksimal 1000 mg. Jadi sekiranya kita hitung aja kalau misalkan kita minum multivitamin yang memang sudah ada kandungan vitamin C-nya yang tinggi, ya nggak usah ditambah lagi. Jadi nggak boleh terlalu banyak vitamin C juga, karena vitamin C bisa mengerosi lambung. Jadi takutnya malah jadi emahnya kambuh dan lain-lain. Sebenarnya yang paling penting sih vitamin itu kalau kita sebenarnya lagi kondisi tidak fit atau istilahnya sakit gitu ya. Kalau misalkan kita sehat dan makannya banyak, vitamin dari sayur buahnya banyak sih sebenarnya tidak diwajibkan untuk minum vitamin. Cuma kalau misalkan sekiranya kita aktivitasnya masih kayak saya nih misalkan masih ketemu pasien yang sekiranya bisa curiga COVID atau apa, ya lebih baik memang setiap hari minum vitamin. Nah, setelah tadi 1N, kan tadi 5M dan 1N ya. Nah, ini juga pencegahan selanjutnya adalah vaksin. Nah, vaksinasi itu sangat-sangat berguna istilahnya untuk sekarang. Kenapa? Sebenarnya vaksin ini kan yang sudah waktu itu saya pernah jelaskan. Vaksin ini tujuannya tuh apa? Jadi dia itu membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi misalkan satu lingkungan yang memang sudah divaksin, dia akan melindungi orang-orang yang sekiranya belum bisa divaksin, terutama yang sekarang sih sebenarnya anak-anak di bawah 12 tahun, sama mungkin yang emang belum bisa vaksin, itu dia bisa terlindungi oleh orang-orang di sekelilingnya yang sudah vaksin gitu. Nah, vaksin ini juga sudah banyak di Indonesia yang masuk, yang Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, sama yang baru itu Moderna. Cuma Moderna ini kan memang masih diprioritaskan untuk nakes yang dosis ketiga itu. Untuk efek samping dari vaksin itu sendiri sebenarnya masih mirip-mirip lah. Jadi ada demam, nyeri kepala, nyeri pada daerah suntikan dan lain-lain. Cuman balik lagi ke masing-masing orang ya. Kalau untuk efek samping sih ada yang memang nggak muncul, ada yang cuman ringan, ada yang memang sampai berat. Cuman kalau berat banget sih sebenarnya berdasarkan pantauan sih belum ada, terutama yang Sinovac. Cuma kalau yang AstraZeneca pernah ada kasus yang memang ada pembekuan darah dan lain-lain. Cuman itu masih istilahnya masih dipelajari sampai sekarang gitu. Kalau untuk efikasinya sih sebenarnya sama aja ya, dia bisa melindungi dalam artian memang vaksin itu yang saya bilang juga tidak 100% melindungi. Tetapi apa istilahnya,
si vaksin ini tujuannya adalah si badan ini tuh dipersiapkan untuk mengenali ada si virus namanya COVID-19 nih. Nah, virus COVID-19 ini biar nanti si badan itu pas kita, misalkan kita terinfeksi sama virusnya, si badan tuh udah tahu nih, oh ini nih pernah nih, saya udah pernah ketemu nih, udah ini. Jadi dia akan lebih ke minimalisir, si badan lebih tahu, udah kenal, jadi dia akan lebih fightingnya lebih kuat, istilahnya kayak gitu sih. Dan next dulu. Dan di sini memang tujuan vaksin. Nah, tujuan vaksin itu sebenarnya adalah itu yang aku bilang kan herd immunity, di mana kalau misalkan orang yang sudah vaksin juga, dia bisa menurunkan resiko infeksinya, kemudian gejalanya lebih ringan, sama mencegah perawatan di rumah sakit dan kematian. Kemudian kalau misalkan tanpa vaksin, nah kalau misalkan dia nggak vaksin, nah itu dia resikonya bisa infeksinya naik, kemudian gejalanya bisa sampai berat, sampai mungkin infeksinya bisa nyampe ke di rumah sakit sampai amit-amit kematian, itu bisa lebih chance-nya lebih besar gitu. Intinya itu semua vaksin sih sama, apalagi intinya sekarang kan program pemerintah lagi ya gratis, apalagi sekarang udah masyarakat luas, udah masyarakat istilahnya bukan dosen, bukan nakes, bukan apa, udah bisa gitu ya, sampai remaja pun sudah bisa gitu. Makanya pemerintah sudah memudahkan istilahnya. Jadi yang belum vaksin, yang belum, mungkin yang kemarin terhambat nih ibu bapak dosen yang kemarin mungkin pas belum bisa ke sini atau apa, di daerahnya kan pasti sudah buka untuk umum. Jadi kalau bisa daftarkan segera, karena apa, fungsinya vaksin ini pertama untuk diri sendiri itu udah pasti, kedua untuk lingkungan, keluarga, kelompok terdekat itu sudah pasti berguna istilahnya gitu ya. Jadi memang kalau bisa sih jangan tunda, jangan sampai nggak vaksin, karena yaitu kita nggak tahu istilahnya lingkungan kita seperti apa, daya tahan tubuh kita seperti apa, jadi minimalisir untuk ke arah yang lebih berat gitu. Dan ikhtiar. Nah, ya intinya itu, tak kenal maka tak kebal, vaksin melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, virus, atau bakteri ya. Intinya sih itu yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi vaksin itu tidak 100%, tapi sangat-sangat berguna untuk menurunkan dari nilai infeksi, angka kematian, dan lain-lain. Oke, sekian sharing session dari saya. Mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh diajukan. Atau ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang masih penasaran, mungkin boleh ditanyakan. Ya, saya boleh nanya. Ya, silakan Bu Ero diatur. Bu Ima nih mau nanya nih. Saya mau tanya Pak. Ya, bisa di chat biar ngatur ya. Sekarang Bu Ima dulu. Bu Ero tolong diatur Bu Ero. Kalau istri Amir jawabnya picis baik gimana? Iya, terima kasih. Bicara aja tuh M1 lain gitu. Ya. Bu Haji Ima terlebih dahulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dokter ya, saya Bu Linda, saya mau nanya, kan seringkali ya kita ketemu sama orang-orang yang ternyata besok-besoknya positif gitu ya, saya pernah begitu. Nah, jadi kepanikan itu suka muncul gitu. Nah, diantaranya juga nih kan seperti pernah ketemu dengan orang yang terpapar gitu ya, ternyata besoknya dia sudah isoman gitu. Nah, itu tindakan apa yang harus dilakukan ya? Kita kan jadi panik tuh, kita harus swab apa tidak gitu. Tapi kalau saya pernah mendapatkan penjelasan, katanya inkubasinya 5 hari gitu ya, dok ya, tadi juga sudah disampaikan. Jadi apakah harus menunggu 5 hari gitu ya? Tentu untuk supaya lebih aman, untuk tahu gitu. Nah, lalu yang berikutnya dok ya, yang kedua nih, yang mau saya tanya karena ada kaitannya dengan yang dialami oleh orang terdekat saya. Nah, diantaranya adalah gejalanya bukan panas, tapi perut.
perutnya mules gitu ya. Jadi diare diantaranya. Ada panas tapi tidak sampai berhari-hari, panasnya cuma sehari tapi diare. Nah, apa itu juga termasuk karena dia itu katanya pernah ketemu sama orang yang terpapar COVID gitu di dalam pertemuan itu dia ternyata COVID katanya gitu. Ya itu saja Dok, makasih. Ya. Terima kasih Bu Ima untuk pertanyaannya. Yang pertama ya Bu ya, saya jawab itu masalah, yaitu yang tadi saya jelaskan memang masalah kontak erat ya Bu ya. Jadi kalau misalkan untuk kontak erat itu ya memang sekarang kan kita ketemu orang, ya makanya kan penyebarannya cepat ya Bu ya. Jadi misalkan kita juga nggak tahu nih ketemu, misalkan kok dia sehat, sehat banget, kuat apa, kita ketemu mungkin ngerasa oh udah sehat biasa ya, tiba-tiba berapa hari kemudian atau apa ternyata mungkin dia entah mungkin dia bisa emang dianya yang sakit ya Bu ya, terus di swab positif atau bisa aja dia kontak erat juga Bu sama mungkin keluarganya yang positif, dia akhirnya di swab, itu bisa ya Bu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah memang yang paling bagus sih sebenarnya memang tunggu 5 hari Bu untuk swabnya gitu ya. Tapi yang ditakutkan memang kalau 5 hari itu, yang penting si orangnya, misalkan orangnya itu dia mau langsung isoman Bu, yang tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalkan dia udah kontak erat sama yang terinfeksi gitu ya Bu ya, itu kalau bisa langsung isoman gitu. Kalau misalkan pun dia nggak ada gejala, ya kalau emang misalkan mau swab di hari pertama itu ya Bu ya setelah dia tahu nih temennya positif gitu ya Bu ya, itu boleh langsung di swab Bu, karena ada yang memang langsung positif, ada yang tidak gitu ya Bu ya. Kalau misalkan nggak negatif, kalau misalkan tidak positif langsung, itu yang saya bilang kalau bisa sih lebih baik nunggu 5 hari lagi Bu, baru swab lagi. Jadi 2 tahap sebenarnya swabnya. Cuma kalau misalkan sekiranya saya mau isoman aja deh 5 hari dulu gitu ya, nanti pas 5 hari sekiranya ada gejala atau enggak istilahnya, untuk memastikan kita aman untuk keluarga dan lain-lain, lebih baik di swab lagi gitu. Cuman memang resikonya adalah di masa inkubasi 5 hari ini untuk varian Delta ini tuh yang kita takutkan adalah di 3, karena kan varian Delta itu masa inkubasi tercepat itu di 3 hari Bu. Jadi takutnya di 3 hari itu dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Nah itu sebenarnya yang memang masih yang dibilang di Indonesia ini agak susah, itu yaitu orangnya istilahnya ada yang cuek, ada yang memang nanti dulu, ada yang takut di swab. Mungkin kalau takut di swab mungkin karena karena dia takut hasilnya positif bisa gitu. Jadi takutnya bingung, aduh harus gimana dan lain-lain istilahnya kan. Cuman ya emang yang paling aman sih sebenarnya 2 kali swab sebenarnya Bu. Gitu, karena kita nggak tahu nih masa inkubasi kita tuh dari kapan kita terpapar, terekspos dari orang tuh dari kapan, kita kan kurang tahu gitu sebenarnya. Jadi kalau mau aman sih sebenarnya boleh langsung swab dulu, pastikan 5 hari karantina lagi, kalau negatif baru swab lagi gitu sih Bu. Jelas nggak Bu? Ada yang tanya lagi untuk pertanyaan nomor 1 Ya. Bu? Sudah cukup Iya, Bu sudah. Haji Ima? Iya, cukup. Ya. Nah, yang kedua tadi Bu Linda. Yang kedua Bu Dokter itu Bu Haji Ima pernah bertemu dengan gejalanya bukan panas tapi diare. Oh iya. Tapi yang bersangkutan itu pernah ketemu dengan orang yang COVID gitu. Iya. Jadi gini Bu, yang itu yang aku bilang kan tadi. Jadi gejala COVID itu dibilang 1000 wajah. Jadi dia itu bisa menyerupai semua penyakit, dari masalah influenza, dari masalah tipes. Nah itu banyak banget Bu, tipes. Terus ada yang DBD. Jadi dia kok khasnya tuh kayak ke arah tipes ya istilahnya, pencernaan gitu ya Bu dan lain-lain. Nah itu tuh ternyata kok nggak sembuh-sembuh dan lain-lain. Ternyata pas di swab itu dia positif. Memang menurut penelitian ya Bu ya, katanya untuk varian Delta ini itu seringnya sekarang itu lebih ke pencernaan memang Bu. Jadi ya diare, mual muntah. Nah itu memang suka banyak rancu sama tipes Bu. Jadi memang yang kita takutkan adalah kalau misalkan dia, kalau saya sih biasanya kalau ketemu pasien yang gitu memang kita akan
obatin secara oh emang dia gejalanya ke arah tipes nih Bu ya, tapi aku akan edukasi ke pasiennya, tolong kalau misalkan memang kurang istilahnya tidak ada perbaikan dan lain-lain, tolong di swab. Terus kalau bisa di rumah sudah pakai masker Bu, karena apa? Untuk jaga-jaga biar dia tidak menulari ke yang lain di rumah, seperti itu sih Bu. Jadi memang untuk gejala itu hampir sama sih Bu, kayak batuk pilek, demam. Emang nggak semuanya demam ya Bu ya, biasanya ada aja cuman anosmia misalkan, atau misalkan cuman yang sakit tenggorokan aja Bu. Itu ada loh Bu, cuman sakit tenggorokan tapi nggak sembuh-sembuh. Nah ternyata pas di swab dia positif. Nah itu ada yang kayak gitu Bu. Jadi memang untuk gejalanya tuh memang tidak dibilang khas juga enggak. Kalau ditanya gejala khasnya COVID itu apa? Nggak ada Bu, karena gejalanya itu bisa menyerupai semua penyakit istilahnya sih gitu. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Sudah cukup Bu Haji Ima? Cukup ya Bu ya. Sudah ya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Bu Dokter, ini ada di forum chat, ini ada dari M18 Lab tapi tidak ada pertanyaan. Langsung ke Pak Supriyadi ya Dok. Bu Ini Dokter, ada di atasnya, kalau ada lagi. saat darurat ini apakah yang punya darah tinggi bisa divaksin? Silakan Dok untuk jawabannya. Ya. Jadi gini Pak, untuk masalah darah tinggi ini pastikan dulu Pak, kalau misalkan yang memang sudah punya riwayat darah tinggi, dia kalau bisa dalam keadaan terkontrol. Jadi dia rajin minum obat, makanannya dijaga. Jadi memang kita harus jaga-jaga nih. Kalau misalkan si vaksinnya ini dia misalkan tanggal 5 gitu ya Pak ya. Nah dari tanggal 1 nih kita udah misalkan apakah perlu cek ke dokter dulu, atau misalkan minum obatnya harus rajin dan lain-lain gitu ya. Terus dari jaga makanan juga kayak asin-asin, berlemak dan lain-lain, sama cukup tidur tuh harus juga Pak. Karena apa? Misalkan istilahnya dia kurang tidur dan lain-lain bisa mempengaruhi si tensinya. Jadi kita juga untuk nakes itu, untuk vaksin itu memang dinilainya itu si tensi pada hari H. Jadi misalkan hari sebelumnya kok nggak tinggi, tapi pas hari H-nya tinggi, ya itu yang dinilai hari H, karena kita tidak mau mengambil resiko gitu Pak. Jadi intinya sih memang kalau bisa harus rutin minum obat, kemudian fisiknya harus dijaga, jaga makanan dulu, sama istirahat cukup. Intinya sih itu. Kalau dibilang boleh vaksin, boleh banget Pak. Cuman ya itu pada saat hari H-nya itu kan ada namanya dicek ya, dicek dulu. Nah nanti pas di situ itu kalau bisa jangan tinggi gitu ya. Biasanya kalau orang yang di screening itu dia nggak boleh tinggi, biasanya nggak boleh lebih dari 160 atau 150 tuh nggak boleh, di atas 160 tuh biasanya nggak boleh gitu. Jadi memang harus dilihat pada hari H-nya. Jadi kita nggak bisa pantau dari sebelumnya gitu. Cuman benar-benar harus pas hari H-nya kita harus badan fit, istirahat cukup, makanan dijaga dan lain-lain begitu sih. Jadi kalau ditanya boleh, cuman pada hari H-nya harus dijaga gitu Pak. Bagaimana Pak Supri? Sudah cukup penjelasan dari Bu Dokter? Ya, mangga nuhun. Pak Supri, ya terima kasih. Selanjutnya Dok, ini ada pertanyaan mewakili dari Pamdal ya, Pak Dedes. Silakan Pak Dedes, disilakan. Iya. Iya, terima kasih Bu Ero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Direktur dan Bu Dokter. Saya mewakili dari Pamdal UPI Kampus Serang. Di sini Pamdal selalu aktivitas di menjelang COVID, selalu aktivitas Pak Bu ya, tidak ada kata libur. Di lapangan penelitian, bukan penelitian sih, yang dirasakan keluhan dari rekan-rekan, memang betul yang tadi diceritakan oleh Ibu, yang dipaparkan oleh Ibu tentang COVID yang tadi. Yang dirasakan itu kebanyakan varian terbaru, varian Delta tersebut Bu. Yang dirasakan itu flu, rekan-rekan yang di lapangan itu flu, pusing, demam.
Bahkan ada yang demam sampai 43 derajat. Cuma saya selaku mewakili dari rekan-rekan supaya tetap tenang, tidak parno tentang COVID, yang awalnya tadinya mau di swab, dibilang supaya tidak parno, ya alhamdulillah rekan-rekan tidak parno, sehingga paling cuma hanya 2 hari, rata-rata 2 hari mereka alhamdulillah udah fit kembali, yang tadinya sudah ngedrop dengan kayak varian Delta disebutnya, kayak kakinya jemper, flu segala macam itu rekan-rekan sudah merasakan semua gitu yang di lapangan gitu, yang apalagi yang piket malam itu baru tahun ini cuaca Serang itu kabut tebal. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada kabut tebal kalau malam. Makanya kita tidak terlalu parno dengan COVID. Paling kita berpikirnya dengan cuaca, ke rekan-rekan juga cuaca, karena melihat kabut di kota Serang itu tebal banget. Bahkan di UPI Kampus Serang kalau malam kabut tebal. Yang jadi pertanyaan itu semua, alhamdulillah kita sudah melewati semua, sudah pernah merasakan semuanya. Yang jadi pertanyaan kita itu di Pamdal tentang vaksin. Yang pertama, Ibu, vaksin yang saya tanya ke rekan-rekan baru cuma hanya 2 orang, itu juga baru tahap pertama di KP3B, Pak Arjun dengan Pak Herlambang. Sisanya yang lain belum pernah divaksin. Pak Herlambang kemarin di Singandaru atas instruksi dengan Pak Ulum, alhamdulillah Pak Herlambang di PKM Singandaru. Nah, kendala saya pribadi di PKM Singandaru saya ditolak. Kebetulan waktu di KP3B vaksin pertama itu saya sedang udin di Bandung, tidak bisa. Dan yang kedua itu divaksin di Singandaru. Ada kerjasama instruksi dari Pak Ulum, katanya ada Singandaru, PKM Singandaru. Tapi ternyata PKM Singandaru ditolak karena sesuai dengan KTP. KTP saya sendiri pribadi domisili Cilegon, itu ditolak di PKM Singandaru. Saya coba untuk vaksin di Cilegon, di puskesmas tempat saya tinggal di Citangkil, itu sama juga ditolak. Satu dibilang katanya suruh ngantri, dan yang keduanya itu katanya sedang tahap kedua. Setelah saya daftar vaksin online, dibilangnya sedang tahap 2, sedangkan saya tahap 1 juga belum pernah. Nah, yang jadi pertanyaan buat mewakili rekan-rekan kebersihan ataupun dengan Pamdal, kebetulan di kebersihan pun sebagian ada yang belum pernah vaksin. Yang jadi pertanyaan saya selaku mewakili rekan-rekan di lapangan ke Bu Dokter, bisa tidak poliklinik mengadakan vaksin di UPI Kampus Serang supaya istilahnya vaksin 1 bisa merata di Kampus Serang, semua kena vaksin 1, vaksin 2, tahap 1, tahap 2. Kalau memang bisa, mohon segera, karena yang pertama kita butuh vaksin karena di lapangan. Yang kedua, barangkali rekan-rekan yang sering pulang pergi ataupun kemana-mana, kadang-kadang ditanyakan, apalagi sekarang PPKM diperpanjang, dipertanyakan tentang sertifikat vaksin. Makanya kita tidak punya sertifikat vaksin. Kalau bisa, pertanyaan saya pribadi dan mewakili rekan-rekan, kalau bisa menyelenggarakan vaksin di kampus UPI Serang, apakah bisa, apakah tidak, mohon itu mohon minta di kerjasamanya dari Bu Dokter. Kalau memang bisa, kita siap di sini. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya tentang vaksin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ero. Ya, sebentar Bu Dokter, saya akan menyampaikan ke Pak Dedes ini perihal tadi ya Pak Dedes yang ditolak yang di Cilegon. Saya boleh ngasih masukan nggak nih buat Pak Dedes?
Ya, kebenaran boleh, itu dikaji juga kebenaran dari komunitas saya. Kebenaran di situ ada dokter, di situ dokter dan perawat di grup. Beliau menyelenggarakan untuk vaksin di KJ Pak Dedes. Jikalau memang Pak Dedes perlu sekarang atau dalam dekat ini, boleh saya nanti konfirmasikan ke Dokter Teti. Jadi Pak Dedes nanti tinggal datang bawa KTP ke KJ. Ke KJ, siap. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Nah, nanti saya komunikasikan lagi dengan Dokter Teti ya, yang di Cilegon ya. Iya, soalnya di Citanggil Bu Ero selalu ditolak, katanya sekarang lagi tahap 2. Iya, memang semua puskesmas Pak Dedes. Saya juga itu info dari teman yang di Cilegon juga. Jadi kalau misalnya Pak Dedes mau, nanti dikaji saja. Ya, saya coba konfirmasi ke Dokter Teti dulu ya. Kalau nanti ada info, saya segera laporkan ke Pak Dedes, juga bisa rekan-rekan. Nanti tinggal bawa KTP aja di situ, ketemu sama Dokter Teti. Siap, terima kasih Bu Ero informasinya. Ya, sama-sama. Ya, mangga Bu Dokter untuk selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya banyak banget ya ini ya dari Pak Dedes ya. Silahkan Bu Dokter. Ya, jadi intinya sih memang itu yang tadi saya bilang ya Pak ya. Jadi gejala COVID itu tuh menyerupai penyakit-penyakit lain, intinya itu. Ditambah memang sekarang sih dari faktor cuaca juga ya Pak ya. Jadi faktor cuaca itu bisa mempengaruhi ke daya tahan tubuh. Apalagi kan mungkin dari Pamdal itu kan kerjanya memang di luar ya, di lapangan lah istilahnya. Jadi kena angin istilahnya. Gampang kalau nggak fit banget, istilahnya mungkin makanan dari istirahat dan lain-lain itu bisa pengaruh ke daya tahan tubuh. Gitu. Memang itu yang saya bilang sih, intinya memang dari pikiran juga itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan untuk yang kita nggak boleh stres, nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu takut, nggak boleh terlalu parno juga. Ya, cuman memang balik lagi. Jadi kalau misalkan 2 hari sehat, 2 hari sembuh, biasanya sih insya Allah memang karena faktor cuaca dan daya tahan tubuh aja. Cuma kalau misalkan bertahan biasanya sih sampai 5 hari sih saya biasanya akan dari awal gejala sampai 5 hari itu. Kalau misalkan sudah minum obat, sudah istirahat kok udah cukup, udah makan enak, udah makan banyak, minum banyak, tapi kok masih belum sembuh gitu. Nah itu kalau bisa memang di swab gitu. Intinya sih dilihat juga, dan kalau misalkan nanti ada apa-apa, misalkan sekiranya ada keluhan apa yang memang perlu konsul ke saya juga nggak apa-apa, nanti konsulkan aja gitu. Jadi bisa, oh ini harus di swab, oh ini nggak apa-apa, coba minum obat dulu dan lain-lain gitu. Jadi nanti biar terarah gitu sih Pak. Intinya sih memang dari pikiran juga, yaitu nggak boleh parno juga, tapi kita juga harus aware, tetap istilahnya tetap prokes yang tadi aku bilang. Jadi pakai masker, intinya jaga jarak dan lain-lain itu tetap harus dijalankan, istilahnya sih seperti itu. Sama untuk masalah vaksin di mana itu kan ya, memang kalau di Serang itu memang setahu saya masih KTP Serang ya kalau nggak salah. Cuman aku nggak tahu sih, mestinya sih kalau misalkan kemarin sudah program UPI itu ya, ke yang program Mas Ulum itu, mau dari KTP manapun sebenarnya mestinya nggak boleh ditolak, karena dia kan programnya kerjasama sama UPI gitu kan. Pas yang di Singandaru ya, cuman aku nggak tahu tuh kenapa kok bisa ditolak, karena mestinya sih nggak lihat dari KTP-nya ya, mestinya gitu, karena dia prosesnya ya udah jalan istilahnya gitu. Cuman ya itu yang masih tahap 1 di KP3B itu yang suntik keduanya mestinya kapan ya? Soalnya KP3B kayaknya udah lama banget ya mestinya ya. Jadi intinya sih harus sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan vaksin itu sendiri kemungkinan besar sih akan agak sulit Pak dilakukan di UPI itu sendiri. Kenapa? Karena memang pelaksanaan vaksin itu harus membutuhkan fasilitas yang lengkap. Misalkan karena kan kita takutnya itu kan kalau vaksin itu tuh ada KIPI. KIPI itu ada efek samping yang berat dari vaksin itu sendiri. Jadi kita harus sedia obat-obatan, sedia istilahnya yang macam-macam, terus ambulan misalkan yang kayak gitu-gitu tuh harus sedia Pak. Jadi makanya sebenarnya saya tidak berani untuk mengadakan di sini karena kita fasilitasnya terbatas gitu. Jadi makanya kemarin juga sama Mas Ulum gitu ya udah cari memang lokasi-lokasi yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Cuman kan waktu itu masih banyak yang belum, itu karena mungkin masih di luar kota dan lain-lain, makanya terhambat seperti itu. Nah sekarang ini kan
Saya nggak tahu ya, setahu saya kalau nggak salah di Puskesmas Ciracas atau di Puskesmas Serang Kota gitu yang bisa bebas, istilahnya yang nggak harus KTP Serang kalau nggak salah. Cuman memang sekarang itu Pak nggak bisa asal datang. Jadi kebanyakan puskesmas itu dia punya antara dia online apa istilahnya daftar online atau memang dia harus daftar pagi-pagi. Jadi antara itu jadi harus cari informasi lebih dulu sih Pak, istilahnya sih itu. Cuman untuk nanti mungkin harus tanya dulu, tanya lagi ke Mas Ulum apakah ada kerjasama lagi atau enggak, karena memang sekarang ini tuh agak sulitnya karena udah masyarakat luas Pak, udah saling rebutan, istilahnya rebutan jadwal lah istilahnya mah. Cuman ya itu saya nggak tahu, nanti mungkin dicari waktu lagi untuk kita apa istilahnya karyawan Civitas untuk vaksin lagi mungkin di satu tempat yang bisa kerjasama gitu mungkin Pak. Gitu. Ininya sih itu. Sudah jelas Pak Dede ya? Nah, ini ada lagi Bu Dokter, pertanyaan dari Pak Dedes juga, itu yang tadi sudah dijawab ya, yang selanjutnya itu menyelenggarakan vaksin di kampus. Mungkin ini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Direktur kali Bapak ya? Itu tadi aku udah jelasin Teh, susah. Oh sudah? Sudah ya? Udah tadi yang aku bilang agak sulit dilakukan karena memang fasilitasnya terbatas. Sebenarnya sih itu. Gimana Pak Dedes? Sudah cukup? Makasih Bu Dokter, sudah cukup. Iya. Oh ya, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, dari Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu di sini untuk mengenal COVID-19 ini, karena memang sudah terlalu lama, 1,5 tahun kurang lebih. Betul. Dan kita juga selalu terbatas dalam keterbatasan apapun aktivitas kita. Jadi ya kita berbagi ilmu dan saling belajar aja, sama-sama belajar. Silakan Bapak dan Ibu. Jika masih ada pertanyaan, monggo. Daroh, ini ada yang langsung direct message ke aku, Pak Wijo Joko. Pak Wij, ya. Iya. Ini pertanyaannya itu untuk pencegahan mengatasi atau merasa jika ada gejala anosmia, obat-obatan apa saja yang disediakan di rumah yang bisa dibeli bebas. Nah, sebenarnya kalau untuk mengatasi berarti ini kemungkinan besar kalau anosmia itu kan sudah terjadi ya Pak ya. Kalau misalkan sudah terjadi memang sebenarnya sih dia tergantung nih virus penyebabnya apa dulu nih. Kalau misalkan memang dia virus virus COVID, jadi intinya karena anosmia itu termasuknya ringan Pak. Untuk ringan ini yang sekarang itu sebenarnya tidak perlu obat-obatan, hanya perlu vitamin. Gitu, vitamin itu yang aku bilang multivitamin yang ada kandungan C, D, E dan zinc sama vitamin D. Gitu. Bisa juga sih ditambah antivirus bisa, cuman dilihat dulu anosmianya seberapa berat. Apakah benar-benar pure anosmia atau cuman hilangnya cuman tipis-tipis kayak gitu. Sebenarnya tergantung juga. Jadi untuk pencegahan sih sebenarnya untuk biar nggak anosmia itu agak sulit. Cuman mungkin kalau emang mau aman nih, habis aktivitas atau sehari-hari boleh dilakukan setiap hari cuci hidung. Itu bisa sama kumur-kumur dengan antiseptik. Contohnya betadine antiseptik atau misalkan pokoknya ada antiseptiknya aja. Itu bisa dilakukan setiap hari kalau misalkan mau. Cuman jarang yang istilahnya yang mungkin setiap hari atau misalkan sekiranya lagi kondisi hidungnya lagi tidak maksimal bisa dilakukan cuci hidung gitu. Biasanya simpelnya sih ada yang udah ready tinggal dimasukin, ada yang memang pakai NaCl kayak gitu Pak. Begitu. Cukup jelas Pak? Cukup jelas Pak Wij. Punten.
Ini juga Pak Budi bilang katanya waktu itu tensinya di 157/90. Iya bisa. Ya itu yang aku bilang sebenarnya tensi juga dilihat dari usia ya. Jadi kalau misalkan usianya di atas 40 kayak gitu atau di atas 30-an itu ya, kalau misalkan di 140 150 masih bisa, asal gini, dia emang kondisinya fit. Karena gini, saya juga kemarin ya, pengalaman saya, biasanya tensinya normal-normal aja nih. Padahal pas waktu kemarin juga pas vaksin biasa aja, nggak tegang, nggak apa, tiba-tiba pas di tensinya yang pertama 130/80. Yang kedua kemarin tuh di 140/89 atau berapa gitu ya. Saya kaget kan istilahnya, cuman pas ngobrol lagi sama pas screeningnya itu memang pertama kita takutnya di alatnya yang salah. Kedua memang yang penting kondisi kita fit. Kita nggak punya istilahnya nggak lagi ada pusing, nggak lagi apa, intinya dalam keadaan kondisi fit nanti akan diperhitungkan lagi gitu Pak. Jadi intinya sih jangan terlalu stres dengan aduh takut tensinya nanti tinggi ya bla bla, jangan. Kalau misalkan kayak gitu takutnya nanti malah makin tinggi gitu. Intinya sih ya itu yang aku bilang, prepare aja kalau ada darah tinggi itu harus di minum obat dulu, jaga makanan, cukup tidur dan lain-lain. Gitu. Boleh melakukan apa? Ini ada lagi teh pertanyaan. Iya, ada nih dari Bu Ayang, Dok. Bu Dokter, apakah kalau sudah pernah terpapar COVID boleh melakukan vaksin atau harus menunggu beberapa bulan dulu? Oke. Mangga Bu Dokter. Iya, jadi gini Bu, memang untuk program pemerintah yang sekarang ya Bu ya kan ada screening. Screening itu kan pasti ditanya, pernah kontak erat atau enggak, pernah terpapar COVID atau enggak. Nah, terpaparnya itu kapan atau kapan itu biasanya akan dicatat. Nah, memang untuk program pemerintah ini kita di jaraknya itu 3 bulan Bu. Jadi negatifnya dari hasil negatif terakhir, pos isoman terakhir, atau misalkan oh saya nggak dicek PCR nih pas setelah isoman, ya udah anggapannya isoman terakhir itu kapan, tanggal berapa, nanti 3 bulan setelahnya baru dilakukan vaksin gitu. Nanti biasanya mungkin itu antara daftar pribadi dan lain-lain itu tergantung pada saat itunya Bu ya. Nanti karena program pemerintah ini kan akan berubah-berubah gitu ya. Apa nanti misalkan ada jadwal vaksin lagi atau enggak. Yang penting sih biasanya sih di jarak 3 bulan. Sebenarnya sih dibilang, oh saya udah sembuh nih, udah sembuh, saya mau langsung vaksin. Kalau beberapa penelitian sih sebenarnya nggak ada masalah ya Bu ya, cuman akan efeknya antibodinya terlalu banyak aja sih sebenarnya, cuman nggak akan terlalu efektif Bu vaksinnya gitu, istilahnya kayak anggapannya tuh kayak percuma, mendingan kasih ke orang lain aja dulu gitu, istilahnya mah pemerintah mah kayak gitu. Jadi karena apa, kita kalau yang pos isoman itu istilahnya yang pos COVID itu dia akan memiliki antibodi sendiri. Nah, antibodi sendiri itu akan sama dengan antibodi yang vaksin. Jadi kalau misalkan udah pos isoman terus langsung vaksin itu efektivitasnya sebenarnya akan nggak terlalu ngefek lah istilahnya, sayang gitu istilahnya mah. Karena sekarang ini kan masih terbatas Bu vaksinnya, intinya segitu. Begitu. Sudah terjawab Bu Ayang apa yang disampaikan oleh Bu Dokter ya? Ya, ternuhun Bu. Ya, sami-sami Bu, mangga. Ini ada pertanyaan lagi Dok. Bu Ero, saya mau tanya, virus COVID-19 bisakah menginfeksi ke hewan dan apakah hewan bisa menularkan ke manusia? Mangga Dok, dijawab. Kalau intinya sih kalau yang sekarang itu Bu, untuk menularkan ke manusia itu hanya dari manusia ke manusia. Sebenarnya jadi untuk penelitian dari kelelawar dan lain-lain sebenarnya masih agak rancu karena memang sekarang itu beda sama virus flu burung dan lain-lain. Jadi memang sekarang itu kemungkinan besar berdasarkan penelitian sih dari manusia ke manusia. Mungkin ya itu yang aku bilang kan, varian yang aku bilang varian COVID itu kan banyak ya Bu ya, varian COVID itu banyak, jenisnya banyak sebenarnya, tapi cuma 15 yang merugikan manusia gitu. Nah mungkin sisanya bisa aja dia menginfeksi ke hewan, tapi dia tidak akan merugikan ke manusia, intinya sih seperti itu. Kalau berdasarkan dari penelitian gitu sih. Sudah cukup jelas. Ini Pak Ocit ya, operator kampus Pak Ocit. Iya, terima kasih Dok. Nah,
Ya. Selanjutnya, ini Pak Supri. Pertanyaannya, kalau ini tidak punya riwayat darah tinggi, hanya pas mau divaksin tidak. Ya mungkin yang tadi aku bilang ya, mungkin pengalaman aku tuh yang aku nggak punya darah tinggi, nggak punya apa, tiba-tiba 140/89. Nah itu tuh nanti akan diobrolin lagi aja pas screening. Ya intinya mungkin kurang apa istirahat semalamnya, kurang tidur, atau istilahnya emang lagi istilahnya mungkin dari tensinya dan lain-lain. Biasanya nanti akan ditensi ulang biasanya. Atau memang ya udah bisa aja lolos. Yang penting kita yakin kita nggak badan fit aja, kita nggak ada kondisi yang lemah dan lain-lain. Sebenarnya gitu. Intinya sih itu sih. Jadi kita sendiri yang bisa mengenali diri sendiri istilahnya mah. Selanjutnya, Pak Supri tadi sudah ya dijelaskan. Ini pertanyaan dari Bu Hana, Dok. Adakah merek multivitamin yang disarankan MGD Fit C, D, E, dan Zinc yang ekonomis, Dok? Jadi gini, sebenarnya mah yang paling ekonomis sebenarnya Kafiflex, Bu, Kafiflex. Cuman kalau untuk vitamin D itu sendiri, itu biasanya jarang di multivitamin. Biasanya dia tuh berdiri sendiri, istilahnya dia ada di vitamin sendiri sebenarnya. Jadi yang biasa itu B, C, E itu tuh biasanya banyak. Nah kalau yang paling ekonomis yang aku bilang Kafiflex, Bu. Kafiflex itu dia ada semua gitu. Cuman memang si dosisnya tidak terlalu tinggi. Jadi kayak C-nya dia cuma 75. Jadi harus ditambah mungkin vitamin C lain gitu ya, Bu ya. Kalau yang sebenarnya paling rekomendasi sih itu Becom Z, Zegafit, sama Bexicom Z, apa namanya Surbex Z, banyak sih Bu sebenarnya. Cuman memang dia itu kalau yang emang udah dosisnya 1 kali 1 aja yang emang udah ya udah, selain itu nggak usah minum vitamin lain kecuali vitamin D ya Bu ya. Itu biasanya di sekitaran satu stripnya itu sekitaran 25, murah tuh. 25.000 satu strip tuh isi 10 biasanya. Sekitar situ. Cuma kalau Kafiflex mungkin lebih murah, cuman ya itu dosisnya nggak terlalu tinggi. Intinya sih itu. Jadi sebenarnya kalau untuk pencegahan aja sih Bu, nggak masalah sih sekarang untuk vitamin apa aja. Mungkin tapi dilihat juga sih kandungannya. Jadi jangan cuma vitamin B doang, tapi lebih ke cari yang emang ada C, D, E, dan Zinc. Yaitu salah satunya Kafiflex. Cuman intinya kalau lagi kondisi badan lagi nggak fit atau lagi sakit berat atau apa sih, lebih baik cari yang emang dosisnya lebih tinggi. Cuman kalau untuk sehari-hari untuk nambah antibody dan lain-lain nggak apa-apa Kafiflex Bu. Gitu. Sudah jelas Bu Hana? Dicatat Kafiflex Bu ya, dan tambahan terpisah. Karena ya itu sekarang vitamin juga harganya lagi naik-naik, lagi tinggi dan agak susah. Cuman saya nggak tahu sih yang untuk kabar sekarang sih seperti apa. Cuman kemarin seminggu yang lalu kalau nggak salah atau berapa minggu 2 minggu yang lalu ya itu sempat susah banget nyarinya, terutama Becom Z gitu. Bagaimana Bu Hana? Sudah cukup jelas? Kita lanjut saja. Bapak Ibu yang tadi sudah dijelaskan belum vaksin, ini boleh dijelaskan sama Pak Ulum ini? Oh iya tuh ada Pak Ulum. Silakan Pak Ulum, karena Pak Ulum di kolom chat menjelaskan. Jadi untuk lebih jelasnya boleh silakan sharing aja Pak Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang belum vaksin ya sebenarnya dari awal itu kan ya program di KP3B tentang vaksin itu kan apa kan ada yang belum sempat, ada yang masih ragu, atau ini kan yang terakhir kan itu kan di Puskesmas Singandaru kan ada dari UPI kan khusus tendik, dan itu kan menawarkan ke Puskesmas yang daftar itu kan kurang lebih antara 15 sampai 20 orang sebenarnya di situ yang mendaftarkan diri, kebenaran yang di situ kan
kurang lebih satpam itu ada 2 orang ya, karena banyak hal ya. Yang satu ada yang belum siap, ada yang masih ya itu lagi dah, masih ragu-ragu atau gimana. Nah, kebenaran yang terakhir itu tanggal berapa, hari Kamis kemarin itu vaksin kedua dari Tendik maupun dari mana, dari HL itu vaksin yang kedua. Nah, yang terakhir konfirmasi ke Puskesmas, dari Puskesmas itu ya karena di situ juga lagi banyak menangani yang vaksin juga, jadi diantaranya itu harus yang sesuai dengan KTP domisili. KTP domisili yang bisa dilayani, karena dari sana juga banyak gitu yang melayani Puskesmas itu. Kalau awal-awal mungkin dari Puskesmas sampai kekurangan orang, sampai nelpon ke saya juga, siapa yang mau vaksin, ayo silakan, dipersilakan. Nah, sekarang kondisinya berbeda, jadi mohon maaf. Untuk sekarang ya, dokter juga udah menjelaskan bahwa nggak bisa di klinik juga nggak bisa, karena suatu dan yang lain hal. Yang kedua, Puskesmas juga ya menyediakan sesuai dengan domisili. Itu. Mungkin itu penjelasan saya kepada yang belum vaksin. Jadi silahkan datangi Puskesmas terdekat sesuai dengan domisili, atau kalau misalnya KTP-nya ini ya dengan domisilinya itu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nambahin untuk masalah vaksinasi kemarin. Di Singandaru sih itu mungkin yang penting KTP Serang, itu suami saya itu daerahnya kan Ciracas ya, jadi sebenarnya kalau emang mau deket kan sebenarnya Puskesmas Ciracas, cuman diperbolehkan aja asalkan sudah daftar online. Jadi kalau mungkin kalau misalkan mau coba nih itu kalau yang saya tahu ya Singandaru itu intinya harus daftar online. Jadi di situ nanti yang istilahnya yang bolehkan adalah yang sudah daftar online. Jadi kalau misalkan mau nih, mungkin yang orang luar kota, daftarkan aja dulu. Nanti sekiranya boleh atau enggak, mungkin di sana pas ditanyakan. Jadi yang penting punya nama dulu nih istilahnya di jadwalnya mereka. Nanti mungkin bisa atau enggak di sananya mungkin diprosesnya. Cuman kayaknya sih sebenarnya bisa-bisa aja. Mungkin yang penting sudah daftar online. Intinya gitu. Sekarang semua puskesmas gitu biasanya banyak informasinya antara daftar online sama pagi-pagi ngambil gitu. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Supri ya. Tidak boleh oleh dokter karena tensinya tinggi. Oh, tadi sudah dijelaskan Pak Supri ya sama Bu Dokter. Ada pertanyaan lagi dok dari Pak Komarudin. Izin bertanya Bu, hampir sebagian orang yang telah divaksin itu meninggal dan dinyatakan terpapar COVID. Kenapa bisa demikian? Dan itu menjadi ketakutan kebanyakan orang, serta menjadi alasan kenapa tidak mau untuk divaksin. Mohon penjelasannya dok, silakan. Jadi gini, saya nggak bisa ngebandingin itu di mana atau apa ya. Sebenarnya gini, yang aku tadi bilang kan pertama, vaksinasi itu sudah istilahnya kan wajib ya Pak ya, tapi tidak 100%. Nah, tidak 100%. Nah, yang saya tanyakan ya ini orang-orangnya vaksinnya kapan? Gitu. Karena sebenarnya gini katanya yang ada yang bilang antibody itu maksimal sebenarnya 3 bulan. Makanya kenapa post COVID itu dia disuruh 3 bulan karena antibodinya pas 3 bulan tuh dia melandai, istilahnya sudah tidak terlalu banyak gitu. Makanya sebenarnya untuk vaksin itu per 3 bulan sebenarnya bagusnya. Cuman karena kondisi sekarang emang masih terbatas dan warga Indonesia kan banyak, jadi intinya sih didahulukan yang memang belum pernah vaksin lagi gitu. Jadi pertama bisa aja dia vaksinnya sudah berapa bulan yang lalu. Kedua bisa saja emang dia punya komorbid. Jadi bisa penyakit tambahan. Jadi istilahnya si badannya nggak kuat, atau memang yaitu virus Delta ini kan yang aku bilang ya,
Jadi nyebarnya cepet dan dia itu gini, khasnya itu adalah kalau dulu itu varian lain itu dia butuh banyak virus bisa menularkan. Sedangkan varian Delta, dia cuma sedikit aja dia sudah bisa menimbulkan gejala. Nah, sekarang orang Indonesia hampir, ya kita nggak tahu nih, hampir bisa aja di lingkungan kita banyak virus, bum. Jadi dia tuh kemungkinan adalah orang-orang yang seperti ini adalah dia yang virusnya saking banyaknya mungkin terpaparnya, jadi si badan teh nggak terlalu kuat untuk melawannya, itu bisa. Gitu. Intinya sih banyak faktornya Pak, jadi saya sih nggak bisa menyalahkan vaksinnya nggak efektif atau apa. Makanya emang balik lagi sih, vaksin itu bisa aja memang ada yang maksimal ke pembentukan antibodinya, ada yang memang kurang gitu. Sebenarnya kalau mau kita tahu adalah setelah vaksin itu 1 bulan setelah vaksin kedua itu kita cek antibodi, titer antibodi. Kalau dia biasanya di atas berapa ratus itu dia berarti sudah terbentuk. Tapi ada juga memang beberapa orang yang dia nggak bisa terbentuk. Nah itu tuh yang memang kasus-kasus seperti itu. Jadi intinya sih dibilang yang meninggal itu semuanya vaksin sebenarnya belum tentu. Bisa aja banyak juga yang memang tidak vaksin tapi dia meninggal gitu. Cuman ya itu sekarang itu Delta itu memang dibilang ganas tuh ganasnya itu Pak. Jadi menyerangnya itu ke sistem antibodi. Jadi antibodinya tuh dia tidak bisa ngelawan virusnya gitu. Intinya sih masih banyak untuk masalah. Jadi bukan kita lihat oh ini vaksin tapi kok meninggal, tapi lihat dulu si orang vaksinnya ini dia kapan vaksinnya, apakah dia punya komorbid lain ataukah memang lingkungannya semuanya positif. Nah kalau misalkan lingkungannya semua positif itu kan makin banyak paparan virusnya. Nah itu yang kita juga harus tahu, intinya sih itu. Jadi jangan sampai itu menjadi alasan untuk tidak vaksin, karena bukan karena vaksin jadi meninggal gitu. Jadi karena gini Pak, kalau misalkan efek vaksin itu akan terjadi yaitu KIPI 30 menit setelah vaksin. Jadi kalau misalkan sudah vaksin berapa minggu, berapa bulan setelahnya itu bukan karena vaksinnya, itu karena memang antibodinya kita yang tidak terbentuk maksimal, atau kita punya komorbid, atau memang di lingkungannya paparan virusnya saking banyaknya jadi dia tidak bisa kuat melawannya, seperti itu sih. Menurut aku sih, ya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mencari alasan sebenarnya. Intinya sih itu. Cuman ya balik lagi sih, saya juga nggak bisa nyalahin, nggak bisa apa. Cuman yang pasti sih saya cuma mengedukasi, intinya vaksinasi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita untuk orang lain, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Karena apa yang itu yang aku bilang, tujuan vaksin adalah sebenarnya herd immunity, jadi kekebalan kelompok. Kalau misalkan kita dari 12 orang, 10 orang vaksin, itu insya Allah 2 orang itu dia aman, karena dilindungi oleh 10 orang yang lainnya. Intinya sih itu. Gitu sih, jadi ya balik lagi sih ke individu masing-masing sih untuk vaksin dan lain-lain. Cuman ingat aja, vaksinasi itu manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya. Intinya sih itu. Begitu. Bagaimana ya, Pak Bu Ero? Sudah cukup jelas? Iya Pak. Ini saya mau menggarisbawahi saja beberapa hal. Yang Ya, pertama, mangga, kita tidak bisa menyelenggarakan vaksin di poliklinik kita karena memang poliklinik kita belum memenuhi persyaratan, ya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dedes. Yang berikutnya, mohon semua teman-teman mengamalkan apa yang menjadi materi saat ini dari Bu Dokter. Dan salah satu bentuk pengamanannya adalah nanti Pak Herman, Pak Maman, yang di akademik pokoknya mah, Pak Roni, Bu Emma, kalau akan membagikan ijazah, jangan di ruangan lah. Kita beruntung sekarang punya taman, seperti SD Lab membagikan seragam di luar aja. Supaya apa? Supaya tidak di ruangan yang diam, apalagi AC nyublek, udaranya nggak muter, khawatir nanti itu akan mendatangkan atau memperparah keadaan.
Jadi di taman saja. Ini ya, ini perintah supaya nanti kita sangat-sangat aman. Yang selanjutnya, tolong nanti Bu Ero sama Pak Gojali pelajari bagaimana kemungkinan-kemungkinannya kita untuk bisa kembali memberikan multivitamin yang tadi dianjurkan, yaitu mengandung vitamin B, C, D, dan zinc, dan dengan ini juga, dengan masker gitu ya, dengan masker. Dan sebetulnya ini sering dihimbau nih, teman-teman yang mau berjemur sambil ini kerja bakti, datanglah hari Jumat, minum air jahe. Air jahe itu herba yang dianjurkan juga oleh WHO untuk meninggikan imun tubuh gitu ya. Jadi jangan naif untuk hadir di kegiatan Jumat bersih. Bagus kok Jumat bersih itu, ya bisa bersosialisasi, bisa minum air jahe, jaga jarak ya tentulah jaga jarak, apalagi ini di tempat yang sangat terbuka. Akhir kalam, atas nama kampus ya Bu Ero, kita akhiri saja, ini sudah mau jam 12. Terima kasih Bu Dokter, Bu Ero, Pak Ulum, dan teman-teman di Poliklinik. Mari kita terus berikhtiar, dan jangan lupa ikhtiar kita harus dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin, amin. Ya, dari saya, silakan Bu Ero untuk membacakan hamdalah dengan berakhirnya kegiatan ini. Mangga, atur nuhun Bu Ero dan teman-teman, Bu Dokter, Pak Ulum. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri webinar pada hari ini, dan acara ini sangat-sangat bermanfaat ya buat kita semua, baik yang sudah tahu dan yang belum tahu. Kita sama-sama belajar dalam hal ini. Akhir kata, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu, saya sebagai MC mohon maaf lahir dan batin. Besok kita berlebaran, mohon maaf. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped.